Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Leonie Agustina, NIM 180451110, program studi pendidikan geografi, jurusan geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai peta dunia, yang dimana ini merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional Dunia yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Randa Rahmaneli MPD. Baiklah, sebelum masuk ke topik materi yang ingin saya jelaskan sesuai dengan mata kuliahnya, yaitu Geografi Regional Dunia, merupakan bagian dari geografi yang kajiannya terfokus terhadap kewilayahan muka bumi yang sifatnya kontemporer, yang misalnya dapat berubah dari waktu ke waktu dan menyangkut ke dalam dimensi tempat, ruang dan waktu, baik itu terkait dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan manusia sekalipun. Yang pertama yaitu ada benua yang ada di dunia. Secara umumnya terdapat ada 7 benua, yang diantaranya yaitu terdapat benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan. Dengan adanya 7 benua ini biasanya digunakan di negara Tiongkok, India, Filipina, Eropa bagian barat, serta negara-negara yang berbahasa Inggris, termasuk Australia dan Inggris. Selain 7 benua, juga terdapat ada 6, 5, sampai 4 benua, yang dimana adanya benua tersebut dikarenakan benuanya ada yang digabungkan seperti benua Eropa dan Asia menjadi Eurasia, serta Eurasia juga digunakan di negara Rusia, Eropa Timur, serta Jepang. Ada juga benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan, yang dimana mereka dijadikan sebagai benua Amerika, serta juga digunakan di negara Prancis, Italia, Portugal, Spanyol, Rumania, Amerika Latin, Yunani, serta di beberapa negara bagian Eropa lainnya. Yang terakhir ada benua Afrika, Eropa, serta Asia, yang digabungkan menjadi Afro-Eurasia. Baiklah, masuk ke benua yang pertama, yaitu ada benua Asia. Benua Asia dengan memiliki luas 44,58 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 4.463 miliar. Penduduknya 4.164.252.000. Kepadatan penduduknya sekitar 87 jiwa per kilometer persegi. Zona waktunya di situ UTC minus 2 sampai UTC plus 12. Seperti gambarnya yang ada di peta benua Asia. Baiklah, selanjutnya ada benua Eropa.
Benua Eropa secara geologis dan geografisnya merupakan semenanjung atau anakan benua atau anakan benua. Pemisahan dari sebagai benua ini lebih dikarenakan oleh adanya perbedaan budaya. Benua Eropa memiliki batas utaranya di sebelah Samudra Arktik, di sebelah baratnya ada Samudra Atlantik, serta di batas selatan di sebelah Laut Tengah. Memiliki luas 44,58 juta kilometer persegi, jumlah penduduknya mencapai 4.463 miliar. Seperti yang dilihat, inilah peta dari Eropa. Selanjutnya benua Australia. Benua Australia terletak di selatannya Indonesia dengan mencakup luas 8.945.000 km persegi. Benua ini ditemukan oleh James Cook dari Inggris, yang dimana pada tahun 1770. Karena itu Australia sampai sekarang masih termasuk ke dalam persemakmuran Inggris. Kepadatan penduduknya sekitar 4.463 miliar. Inilah peta dari Australia. Baiklah, selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika termasuk benua terbesar kedua di dunia dan benua kedua juga terbanyak penduduknya setelah Asia. Luasnya yang mencakup 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh daratan bumi. Dengan 800 juta penduduk di 54 negara, benua ini merupakan tempat bagi sepertujuh populasi dunia. Inilah peta dari benua Afrika. Baiklah, selanjutnya Amerika Utara. Amerika Utara merupakan benua di belahan bumi utara. Di bagian utaranya berbatasan dengan lautan Arktik, sebelah timurnya dengan Samudra Atlantik Utara, sebelah selatannya dengan Laut Karibia, serta sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara, yang mencakup luasnya sekitar 24,71 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya 579 juta. Inilah gambar peta dari benua Amerika Utara. Baiklah, selanjutnya ada Amerika Selatan. Merupakan benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, yang tersambung dengan Amerika Utara melalui yaitu Tanah Genting Panama. Benua ini juga dilintasi oleh garis khatulistiwa, yang sebagian besarnya dataran benua berada di belahan bumi selatan. Luasnya mencakup sekitar 17,84 km persegi dengan jumlah penduduk 422,5 juta. Inilah peta dari benua Amerika Selatan. Baiklah, itu tadi mengenai benua yang ada di dunia. Selanjutnya mengenai samudra yang ada di dunia. Samudra yang ada di dunia terdapat 5 samudra. Yang pertama adanya Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, Samudra Arktik. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu Samudra Pasifik.
Samudra Pasifik itu memisahkan benua Asia dan benua Australia dengan Amerika. Inilah gambar dari Samudra Pasifik wilayahnya. Baiklah, selanjutnya ada Samudra Atlantik. Samudra Atlantik yaitu memisahkan Amerika dengan Eropa dan Afrika. Ini wilayah dari Samudra Atlantik. Baiklah, selanjutnya ada Samudra Hindia. Samudra Hindia berbatasan dengan Asia Selatan dan memisahkan Afrika serta Australia. Begitu juga ini gambar wilayah dari Samudra Hindia. Baiklah, selanjutnya Samudra Antartika, yang dimana samudra ini mengitari Antartika, terkadang juga dianggap sebagai bagian dari Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Ini seperti ini gambar dari wilayah gambar dari Samudra Antartika. Selanjutnya ada Samudra Arktik, yang dimana samudra ini berbatasan dengan Amerika Utara dan Eurasia, mencakup sebagian besar dari Samudra Arktik. Terkadang dianggap laut atau muara dari Atlantik. Ini gambar dari wilayah Samudra Arktik. Itulah tadi pembahasan mengenai samudra yang ada di dunia. Selanjutnya, region apa saja yang telah dibahas di dalam geografi regional dunia, yaitu regionnya terdapat Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Utara, Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Selatan, Australia dan New Zealand, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan terakhir Oseania. Itu tadi region yang dibahas di dalam geografi regional dunia. Selanjutnya, lempeng besar yang ada di dunia. Inilah gambar dari lempeng besar yang ada di dunia. Lempeng besar yang ada di dunia yaitu terdapat pertama lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Serikat, serta lempeng Pasifik. Baiklah, itu tadi yang pembahasan mengenai lempeng besar di dunia. Selanjutnya masuk ke batas wilayah di negara region Asia Tenggara. Di region Asia Tenggara terdapat 11 negara, yang dimana ada Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, serta Timor Leste. Baiklah, pembahasan pertama ada Indonesia. Region batas wilayah di Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Timor Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini dan Laut Pasifik.
sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian selanjutnya negara Thailand. Wilayah negara Thailand sebelah utara berbatasan dengan wilayah Myanmar, Thailand, Laut Cina Selatan, serta Brunei Darussalam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Untuk sebelah timurnya berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Samudra Hindia. Selanjutnya ada negara Singapura. Region batas wilayah dari negara Singapura di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Indonesia, sebelah timurnya berbatasan dengan Malaysia serta Laut Cina Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, dan selanjutnya ada negara Vietnam. Batas wilayahnya yang utaranya berbatasan dengan Tiongkok, selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan juga, di sebelah baratnya berbatasan dengan negara Kamboja. Selanjutnya negara Malaysia. Batas wilayah utaranya berbatasan dengan negara Thailand, selatannya berbatasan dengan Singapura, timurnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan baratnya berbatasan dengan Indonesia. Kemudian ada Filipina, yang utaranya berbatasan dengan Taiwan, selatan dengan Sulawesi, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ada Myanmar, batas wilayahnya utara berbatasan dengan RRC, India, selatan Teluk Benggala, timurnya RRC, Laos, India, dan di baratnya ada Bangladesh. Negara selanjutnya Kamboja, yang batas wilayahnya utara berbatasan dengan Laos, selatannya berbatasan dengan Vietnam, timurnya berbatasan dengan Vietnam juga, baratnya berbatasan dengan Thailand. Selanjutnya negara Laos, batasan wilayahnya utara berbatasan dengan RRC, selatannya Kamboja, timurnya Vietnam, dan baratnya berbatasan dengan Myanmar. Selanjutnya ada Brunei Darussalam, utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, selatannya Kamboja, timurnya Vietnam, serta baratnya berbatasan dengan Myanmar. Dan yang terakhir ada Timur Leste. Timur Leste batasan wilayahnya di sebelah utara ada Selat Ombal, selatannya Laut Timur, timur Laut Arafuru, barat Nusa Tenggara Timur. Inilah gambar dari di mana letak-letaknya Asia Tenggara, negara dari Asia Tenggara. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari batas negara yang ada di region Asia Tenggara. Selanjutnya kita tentunya ibu kota negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia beribukotakan Jakarta, Thailand beribukotakan Bangkok, Singapura ibu kotanya juga Singapura, Vietnam ibu kotanya Hanoi, Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur, Filipina ibu kotanya Manila, Myanmar ibu kotanya Naypyidaw, Kamboja ibu kotanya Phnom Penh, Laos ibu kotanya Vientiane,
Brunei Darussalam ibu kotanya Bandar Sri Begawan, serta yang terakhir Timur Leste ibu kotanya Dili. Itu tadi pembahasan mengenai ibu kota yang ada di region Asia Tenggara. Selanjutnya masuk ke materi mengenai sungai penting yang ada di Eropa. Sungai penting yang ada di Eropa yang saya ambil hanya 5 saja. Yang pertama ada Sungai Donau, yang kedua Sungai Ural, Sungai Volga, Sungai Rhine, serta Sungai Dniester. Baiklah, ini sedikit penjelasan dari beberapa sungai tadi. Yang pertama, Sungai Donau. Sungai Donau mengalir di sepanjang wilayah Eropa. Inilah gambar dari sungai yang terdapat di peta. Beginilah bentuk dari Sungai Donau. Baiklah, selanjutnya Sungai Ural. Sungai Ural yang dimana sungainya berdekatan dengan negara Kazakhstan. Inilah gambarannya dari peta. Serta inilah bentuk dari Sungai Ural. Selanjutnya ada Sungai Volga, yaitu dengan memiliki aliran yang deras serta lebar sungainya juga cukup lebar. Sungai Volga sendiri daerahnya itu berada di negara Kosmedemisia. Inilah bentuk dari aliran sungai yang ada di peta. Serta ini bentuk dari penampakan Sungai Volga. Selanjutnya ada Sungai Rhine. Sungai Rhine mengalir di sepanjang negara Swiss sampai sekitaran Belanda. Adalah gambaran aliran sungainya yang ada di peta, serta inilah bentukan dari Sungai Rhine tersebut. Baiklah, selanjutnya ada Sungai Dniester. Sungai Dniester ini tidak jauh dari negara Slovakia dengan memiliki batasan utaranya yaitu Polandia. Begitu juga ini gambar dari aliran yang terdapat di peta. Serta ini bentukan dari Sungai Dniester. Baiklah, itu tadi mengenai sungai. Selanjutnya kita masuk ke landmark di Amerika Selatan. Di sini saya hanya ambil 5 saja sebagai contohnya. Yang pertama ada Cristo Redentor di Rio de Janeiro di Brasil. Ini gambarnya. Yang kedua, The Panteon Nacional de los Heroes Asunción terletak di Paraguay. Ini juga gambarnya. Selanjutnya ada Buenos Aires Obelisk yang terletak di Venezuela. Begini penampakannya. Selanjutnya ada Hand of the Desert dari Antofagasta di Chile. Ini penampakannya. Selanjutnya ada Palacio Salvo yang terdapat di Uruguay. Ini juga penampakan dari Palacio Salvo.
Eh, area pertambangan di Amerika Utara, yaitu saya juga mengambilnya sebagai contoh 5 saja. Yang pertama ada Barrick Gold Corporation dari Toronto di Kanada, dan inilah pembentukan dari gambar Barrick Gold Corporation. Maaf kalau agak sedikit blur gambarnya. Yang kedua ada Penn yang terletak di Alabama. Ini juga penampakan dari gambarnya. Maaf kalau gambar di area pertambangan kalau agak sedikit blur. Selanjutnya ada Slush Mines yang letaknya tidak jauh dari Birmingham. Ini bentukan dari Slush Mines. Selanjutnya ada Mina La Valenciana yang terletak di Guanajuato di Meksiko. Ini juga bentuk gambarnya. Yang terakhir ada Lupin yang terletak di Nunavut yang di Kanada. Ini juga gambar dari Lupin. Baiklah, itu tadi mengenai area pertambangan. Selanjutnya mengenai gurun yang ada di Australia. Di sini saya hanya ambil 3 saja. Yang pertama ada Gurun Great Sandy, Gurun Tanami, dan Gurun Simpson. Yang pertama ada Gurun Great Sandy. Ini pembentukan dari Gurun Great Sandy yang terletak yang dimana gurun ini terletak di Telfair, Australia Barat. Ada Gurun Tanami. Beginilah penampakan dari Gurun Tanami. Gurun ini terletak di wilayah utara dan Australia Barat. Dan yang terakhir Gurun Simpson. Ini juga bentuk dari Gurun Simpson. Gurun Simpson ini terletak di wilayah utara Australia Selatan dan Queensland di pusatnya Australia. Selanjutnya mengenai laut penghubung utama yang ada di dunia. Di sini saya hanya ambil 5 contoh saja. Yang pertama ada Laut Meksiko. Jadi penampakan gambar dari laut yang ada di peta. Yang kedua Laut Bering. Ini juga gambarnya. Yang ketiga Laut Cina Selatan. Ini juga bentuk dari gambaran Laut Cina Selatan. Yang keempat Laut Mediterania atau Laut Tengah. Ini juga gambarnya. Yang terakhir ada Laut Karibia. Begitu juga ini gambar dari Laut Karibia. Itulah pembahasan mengenai laut penghubung utama yang ada di dunia. Masuk ke penghujung materi, yaitu materi yang terakhir akan dibahas mengenai gunung dan pegunungan region di dunia. Di sini saya ambil 5 region yang ada di dunia. Yang pertama ada region Afrika Utara, region Australia dan Selandia Baru, region Eropa Selatan, region Amerika Utara, serta region Amerika Selatan. Yang pertama, region Afrika Utara. Di Afrika Utara terdapat beberapa gunung dan pegunungan. Yang pertama ada Gunung Azau di Aljazair, Nafusa di Libya, Jebel Topkal di Maroko, Benamera di Montanya, serta Sinai di Mesir. Untuk pegunungannya ada Ananggar di Aljazair, Tibesti di Libya,
Kedet Ejil di Mauritania. Dari beberapa gunung dan pegunungan yang ada di Afrika, saya mengambil salah satunya yaitu pegunungan di Nafusa. Beginilah terlihatnya pegunungan dari segi petanya, serta beginilah penampakan dari pegunungan Nafusa tadi. Baiklah, selanjutnya di region Australia dan Selandia Baru. Di Australia dan Selandia Baru juga terdapat beberapa gunung dan pegunungan. Yang pertama ada Gunung Solelusco di New South Wales, serta Mount Augustus di Australia Barat, dan Oso di Tasmania. Untuk pegunungannya ada Alpen Victoria di Victoria, serta Blue Mountain di New South Wales. Dan salah satu yang saya ambil ada gunung di Mount Augustus di Australia Barat. Inilah contoh dari penampakan Mount Augustus di Australia Barat. Selanjutnya di region Eropa Selatan. Eropa Selatan juga begitu, terdapat beberapa gunung dan pegunungan. Yang pertama ada Gunung Mahoro dan Estela di Portugal, serta Olympus di Yunani. Dan pegunungannya ada Grenfirenia di Yunani dan Alpen di Liechtenstein. Dan contoh yang saya ambil yaitu Gunung Olympus. Dan begini penampakan dari Gunung Olympus tersebut. Yang selanjutnya ada region Amerika Utara. Begitu juga terdapat beberapa gunung dan pegunungan, yaitu pertama ada Gunung Sulfur di Kanada, McClellan di Amerika Serikat, dan Chicxtepec di Meksiko. Untuk pegunungannya ada Pegunungan Rocky di Kanada dan Alekhang di Amerika Serikat. Begini juga penampakan dari Pegunungan Rocky yang saya ambil salah satu contohnya. Maaf kalau agak sedikit blur. Selanjutnya yang terakhir region Amerika Selatan. Juga terdapat beberapa gunung dan pegunungan ada di Amerika Selatan. Yang pertama ada Gunung Aconcagua di Argentina, Roraima di Tepuy, dan Sungai di Ekuador. Serta pegunungannya ada di Andes, pantai barat Amerika Selatan, dan Sierra Nevada di California. Dan salah satu contoh yang saya ambil ada Gunung Roraima di Tepuy. Beginilah penampakan dari gunung tersebut. Dan itu tadi pembahasan yang terakhir mengenai gunung dan pegunungan region di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian dari materi yang saya sampaikan,